Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back again to TOEFL preparation class. Today we are going to talk about listening skills 11 to 13. So let's go to skill 11. In skill 11 we have listen for expressions of agreement. Berarti artinya kita akan mendengarkan beberapa ekspresi mengenai persetujuan. Persetujuan ini nanti akan dibagi jadi dua. Yang pertama ada positif, kemudian yang kedua ada negatif. Untuk yang di positif kita punya ekspresi so do I, me too, I'll say, isn't it, you can say that again. Di agreement with negative statement kita akan punya neither do I don't either. Jadi nanti ada dua. Oke, kita langsung aja ke contohnya supaya lebih mudah untuk membuat teman-teman mengerti. Oke. On the recording you will hear, I think that the hypothesis is indefensible. So do I, katanya. What does the woman mean? Speaker yang pertama ini kan tadi bilang ya, I think, kata dia, saya pikir hipotesisnya tuh bla 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 bla, begitu kan. Kalau ada kata so do I, berarti speaker yang kedua ini setuju sama speaker yang pertama. Oke. Karena so do I ini masuk ke bagian yang agreement with positive statements. Oke. Positive statementnya tuh yang mana sih Miss? Yang ini, I think that the hypothesis is indefensible. Ini adalah positive statement. Oke. Karena ini positive statement, ada ekspresi so do I, berarti dia mendukung atau dia itu setuju. Kita harus pilih pilihan yang setuju. Pilihan yang setuju adalah yang D, she agrees with the man. Kalau yang A, B, dan C ini salah. Kita bahas yang A ini, she is unsure about the hypothesis, itu bukan intinya. The hippopotamus is behind the fence, juga bukan intinya. She thinks that the hypothesis can be defended, juga bukan intinya. Oke, pokoknya ingat kalau so do I berarti dia itu setuju. Oke. Now let's all move on to the second example. On the recording you will hear, I don't think that our history teacher is very interesting. Neither do I. What does the man mean? Oke. Di sini ada statement I don't think. I don't think berarti kan mengandung negative statement. Karena negative statement di sini ada ekspresinya juga yang di bagian agreement with negative statement ya, neither do I. Berarti artinya dia itu setuju ya sama pendapatnya si speaker yang pertama. Mana yang menunjukkan kesetujuan atau persetujuan di speaker yang kedua? Jawabannya adalah yang C. He shares the woman's opinion. Berarti dia setuju. Kalau yang A salah ya, he disagree with the woman. Dia ini setuju justru ya, setuju sama si pendapatnya speaker yang pertama. He thinks the history teacher is interesting. Enggak ya, dia bilang I don't think that our history teacher is very interesting. Artinya saya tuh nggak mikir kalau, saya pikir guru sejarah kita tuh nggak menarik, katanya kayak gitu. Kalau yang D, he doesn't think that the woman's idea is good. Ini doesn't think, berarti dia tidak berpikir atau dia nggak setuju kalau idenya speaker yang pertama ini adalah ide yang bagus. Salah ya tentunya ya. Oke, ingat-ingat kita balik lagi ke expression of agreement. Kalau statementnya positif, oke, kalau ada positive statement, biasanya ada kayak gini nih agreementnya. Tandanya berarti dia setuju sama apa yang lagi diomongin sama statementnya. Kalau ada negative statement, terus ada agreement expression yang kayak gini tulisannya, berarti dia juga setuju sama apa yang dibicarakan sama si first speaker-nya. Let's try. I think that both candidates for county supervisor are unqualified. Ada di situ frasa me too. Me too. Oke, me too itu artinya iya aku juga gitu mikirnya. What does the woman mean? Pertama, first speaker ini berbentuk positive statement. Me too juga termasuk ke dalam ekspresi di positive statement. Sehingga me too artinya adalah dia setuju. Dia setuju kalau pendapatnya si laki-laki ini tuh benar. Berarti jawabannya adalah yang A, she agrees with the man. Oke, kalau yang B, she thinks he should become county supervisor. Dia di speaker yang pertama ini si man-nya tuh bilang unqualified loh ya, sehingga bukannya jawabannya bukannya itu. Yang C, she thinks the candidates are qualified, tentunya tidak karena di sini unqualified.
She has no option about the candidates for county supervisor. Oh, sorry, opinion. Oke, justru yang laki-laki ini punya opini kalau dia tuh nggak setuju, dan si perempuannya ini ngomong kalau iya aku juga setuju kalau sama pendapatnya kamu. Oke. Now let's all move on to skill 12, which is listen for expression of uncertainty and suggestion. Expression of uncertainty and suggestion ini kita lihat yang pertama, uncertainty itu artinya berarti nggak yakin. Misal bla 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 bla, isn't it? Iya kan? Isn't itu artinya iya kan gitu. Dia termasuk ke dalam question tag. Kemudian ada as far as I know, artinya sejauh yang saya tahu sih gitu. Berarti kan itu menunjukkan ada uncertainty ya di dalam pembicaraan ini. Ada as far as I can tell. As far as I can tell berarti sejauh yang saya bisa omong atau sejauh yang saya tahu. Sehingga as far as I can tell sama dengan as far as I know, ia termasuk ke dalam ekspresi ketidakyakinan atau uncertainty. Kemudian ada suggestion. Di suggestion ini ada why not dan let's. Why not artinya kenapa nggak kita bla 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 bla. Contohnya why not we go to swim. Artinya kenapa kita nggak pergi berenang sekarang. Kemudian let's bla 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 bla. Ada kata let's di situ. Let's juga artinya suggestion. Contohnya let's go swimming. Berarti artinya ayo kita renang. Oke, sekarang kita lihat contoh-contohnya. On the recording you will hear, I will never have time to type my paper tomorrow. Why not do it now? What does the woman suggest? Oke, ada kata why not do it now. Why not itu termasuk ke dalam suggestion. Karena suggestion berarti dia itu ngomong kalau kenapa nggak ngelakuin ini sekarang aja. Oke, sehingga jawabannya adalah yang finishing the paper today. Sehingga jawabannya adalah yang A. Now let's see another example. On the recording you will hear, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Oke, ingat question tag ada kata isn't it di situ, dia menunjukkan uncertainty. Uncertainty itu ketidakyakinan. Berarti dia di situ intinya mau ngomong kayaknya bakal susah ya nggak sih? Ya nggak sih ya kan? Oke, kita harus pilih pilihan jawaban yang artinya mirip dengan apa yang tadi saya sebutkan. Yang A, the exam is not going to be too difficult. Oke. Kalau kayak gitu tandanya dia udah pasti tahu ya kalau examnya itu nggak akan susah. Padahal kan di situ ada ekspresi ketidakyakinan. Kita pilih jawaban yang menunjukkan ketidakyakinan. Yang B, she is positive that it is going to be hard. Positif artinya betul-betul yakin. Berarti salah ya yang B ya, karena di situ kan uncertainty. Uncertainty itu artinya ada keraguan. Yang C, she thinks that it might be hard. She thinks. Thinks itu artinya dia berpikir. Dia pikir itu akan susah. Sehingga jawabannya adalah yang C. Kalau yang D, she has no idea about the exam. Enggak juga ya. She has no idea itu artinya dia benar-benar nggak ngerti apapun soal examnya atau tesnya. Di situ tuh dia ngomongin kalau kayaknya bakal susah ya nggak sih? Oke, berarti dia tahu sedikit tapi dia tuh nggak yakin. Sehingga jawabannya adalah yang C. Oke, and then let's see another example. Do you know what time they are leaving for the city? They have to leave at 4 o'clock, don't they? What does the woman mean? Don't they juga termasuk ke dalam question tag. Biasanya question tag itu di akhir kalimat tuh ada koma, kemudian nanti ada di sini itu kalau nggak verb be, auxiliary do does, auxiliary has have, kemudian nanti ada not-nya. Kayak misal isn't it, aren't they, don't they, doesn't she, hasn't she, haven't we, gitu-gitu. Itu berarti termasuk ke dalam question tag. Ingat, question tag itu termasuk ke dalam uncertainty, sehingga second speaker ini menunjukkan uncertainty ya. They have to leave at 4 o'clock, don't they? Mereka harus pergi jam 4 tepat kan? Iya gak sih? Kayak gitu. Nah, kita cari pilihan yang paling mendekati sama pilihan yang nomor 1. She is not completely sure when they are leaving. Oke, kita keep dulu. They are returning
from the city at about 4. Enggak, kalau yang B ini artinya dia udah yakin banget kalau bakal balik dari kota jam 4. Di sini dia masih ragu. Kayak si woman ini masih ragu. Yang C, she knows when they are leaving. Dia tahu bakal pergi jam 4 tapi dia nggak yakin, sehingga yang C ini bukan jawaban yang tepat. Yang D, she doesn't have any idea when they are leaving. Artinya dia nggak tahu sama sekali kapan mereka bakal pergi. In fact, woman ini nih ngerti mereka mau pergi jam 4 tapi dia tuh nggak yakin. Sehingga pilihan yang benar adalah yang A, she is not completely sure when they are leaving. Dia tuh benar-benar nggak yakin kapan mereka ini bakal pergi. Okay, now we are moving to skill 13, which is listen for emphatic expression of surprise. Emphatic surprise. Di sini kita punya ada verb be, kemudian ada modal, present tense, ada past tense, ada perfect tense. Kalau yang be itu bagian depannya ada be, with emphasis. Oke. Contohnya ada then he is here. Oke. Kemudian kalau modal ada modal, with emphasis. Then you can go. Oke. Kemudian ada present tense, ada do atau does dengan emphasis juga atau penekanan. Then you do play tennis. Oke. Dan past tense ada did, with emphasis. Dan perfect tense ada have, with emphasis. Contohnya adalah then she did read it. Dan yang kedua ada then he has gone there. Kita bahas dulu apa sih emphatic expression of surprise. Oke. Emphatic expression of surprise itu artinya kita pikir dia nggak begitu, tapi ternyata itu begitu. Nah, itu sekilas penjelasan mengenai emphatic expression of surprise. Untuk lebih mendalami apa yang tadi saya bilang, kayak kita langsung aja ke meaningnya dari masing-masing example yang tadi. Di sini maksudnya be, di sini adalah is mr ya, atau to be ya. Di sini kan ada is mr. Oke. Dan ada emphasis. Emphasis itu artinya penekanan. Then he is here. Ada tanda pentung juga. Artinya, loh, berarti dia di sini dong. Artinya kayak gitu. Artinya berarti aku pikir dia nggak di sini, tapi ternyata dia malah di sini. Oke, itu emphatic expression of surprise. Ada lagi, then you can go. Gitu. Modelsnya yang mana, Miss? Modelsnya yang can. Models itu ada banyak ya. Ada can, ada shall, ada should, ada might, ada may, dan lain-lain, ada banyak banget. Nanti kita langsung aja ke contohnya supaya lebih paham. Then you can go, artinya berarti, loh, berarti kamu bisa pergi kan? Oke, kalau ada kata-kata, loh, berarti kamu bisa pergi kan? Berarti orang yang mengatakan ini tuh berpikir tadinya si dia nih nggak bisa pergi, ternyata bisa pergi, gitu. Itu artinya kayak gitu. Then you do play tennis, artinya berarti, loh, aku pikir kamu tuh nggak main tenis, ternyata kamu main tenis ya. Oke, so then you do play tennis, artinya tuh kayak gitu. Oke. Kemudian ada then she did read it, artinya dia pikir si perempuan ini nggak baca, ternyata dia baca, gitu. Diekspresikan dengan emphatic expression of surprise menjadi then she did read it. Kemudian then he has gone there, artinya berarti aku pikir dia nggak pergi ke sana, ternyata dia pergi ke sana ya. Oh, berarti dia pergi ke sana dong, kayak gitu. Itu maknanya dari emphatic expression of surprise. Ayo kita lihat contohnya langsung. On the recording you will hear, did you see Paul driving around his Mustang? Well, then he did get a new car. What had the man thought? Pertanyaannya artinya itu, si laki-laki ini tadinya mikir apa sih? Oke, karena ada kata then he did get a new car, artinya berarti si laki-laki ini mikirnya si Paul ini nggak jadi beli mobil baru. Sehingga jawabannya adalah yang D. Saran untuk teman-teman untuk bagian yang skill 13 ini, tolong fokus ke naratornya karena takutnya tuh tricky. Kalau misal kita nggak mendengarkan naratornya nanya apa, kita bisa aja jawab yang A. Paul would definitely get a Mustang. Gitu. Karena ada kalimat then he did get a new car, kan kita akan mikir kalau oh dia berarti beneran beli mobil.
Padahal pertanyaannya adalah si laki-laki ini tadinya mikirnya apa. Oke ya, next. I just got 600 on the TOEFL test. Well, then you did pass. What had the woman assumed? Oke, what had the woman assumed? Artinya berarti si perempuan ini tadinya mikirnya apa? Mikirnya adalah si laki-lakinya ini nggak akan lolos gitu ya. Oke, berarti jawabannya adalah yang A, the man had not passed. Oke. Berarti kita bisa simpulkan di skill 13 ini pertanyaan itu kebanyakan soal asumsinya. Asumsinya, kemudian ada apa yang difikirkan oleh speaker tertentu begitu ya. Oke, so that's it for today's meeting. Please do ask your teacher if you have any problems. I hope you guys have a good day. Thank you. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita